Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Asia Harunisa. Kita jumpa lagi teman-teman, dan Ana udah ditemenin dengan sebuah buku yang berjudul Jalani Nikmati Syukuri dari Kak Dwi Suiknya, teman-teman. Kemarin Ana udah bikin video yang pertama, yaitu prolog atau ya sebagai pembuka gitu ya teman-teman ya. Dan kita akan lanjutkan petualangan kita di episode selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Ceritanya nih di episode yang pertama ini dikisahkan bahwasanya di suatu pagi di hari raya Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeliling kampung untuk melihat kegembiraan umatnya, teman-teman, sembari memberi salam keselamatan kepada mereka semuanya. Dan kebetulan di saat itu banyak anak-anak kecil yang bahagia lari-lari, dan tentu aja ya biasanya kalau hari raya Idul Fitri itu anak-anak akan memakai pakaian terbaik mereka, dan biasanya baju-baju baru kayak gitu loh. Namun tiba-tiba beliau ngelihat nih ada seorang gadis yang duduk sedih, teman-teman. Gadis itu terlihat menutupi wajahnya. Melihat hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meletakkan telapak tangan kanannya yang wangi di atas kepala si gadis itu. Lalu Rasulullah pun menanyakan, kenapa kamu nangis ya, kurang lebih seperti itu ya percakapannya. Bukankah ini hari raya, seperti itu. Lalu anak kecil itu pun menjawab bahwa dia sedih karena nggak bisa ngerayain hari rayanya sama ayah si anak ini, gadis tersebut. Lalu dia pun bercerita bahwa karena diajak Rasulullah untuk berperang, ayahnya pun meninggal dunia, gitu teman-teman. Nah, lalu Rasulullah nih berkata, anakku, hapuslah air matamu. Dan Rasulullah bertanya, apakah kamu ingin aku menjadi ayahmu? Apakah kamu ingin Fatimah menjadi kakak perempuanmu? Apakah kamu ingin Aisyah menjadi ibumu? Lalu bagaimana pendapatmu tentang usulanku ini? Pada saat itu gadis ini belum sadar, teman-teman, bahwa yang menanyakan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Hingga si gadis itu pun mendengar tawaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berhenti menangis dan dia speechless gitu ya, tertegun. Lalu dia pun menyadari bahwa lelaki yang ada di depannya yang dari tadi nanyain ke dia itu ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Nah, gadis itu pun ya nggak bisa berkata-kata lah, kecuali dia hanya mengangguk kecil gitu ya, tanda setuju. Masya Allah. Maka pada akhirnya si gadis yatim itu pun diajak pulang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dibalut dengan kebahagiaan, menjadi bahagia, senyumnya udah mulai kembali lagi, sehingga sampai di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gadis kecil tersebut dicuci tangannya, pokoknya dibersih-bersihkan gitulah badannya ya, kakinya dengan air bersih, dan dirapikan lah ya rambutnya, diganti pakaiannya dengan gaun yang indah bersih. Maka si gadis itu dan hatinya tentu aja, wah gimana sih rasanya teman-teman ya kan, Rasul sendiri yang telah memberikan kebahagiaan itu kepada si gadis yang tadinya sedih karena nggak bisa ngerayain hari raya bersama ayahnya yang udah syahid di medan perang. Lalu teman-teman, setelah si gadis ini pun udah bersih, cantik, udah pakai pakaian yang bagus, dia pun dipersilakan untuk kembali bermain bersama teman-temannya semuanya yang sedang merayakan hari raya Idul Fitri. Ya namanya anak-anak ya, tentu aja ketika teman-teman yang lihat nih gadis ini udah berubah gitu kan, dari yang tadinya kucel gitu kan udah jadi bersih itu, terus dibilang kamu tuh cantik gitu kan, dan kamu udah bahagia gitu. Nah terus si gadis itu ngomong kalau ya kalian tuh nggak akan percaya gitu kan, kalau sekarang aku tuh udah punya ayah yang gak ada duanya. Masya Allah, beliau itu lelaki terbaik di dunia, yaitu beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang si gadis kecil itu tuh ngomong bahwa dia udah punya ibu yang namanya Aisyah, terus dia punya kakak perempuan yang namanya Fatimah, dan pokoknya dia tuh ngomong bahwa dia tuh udah bahagia banget. Lanjut nih petualangannya. Jadi teman-teman, di episode yang pertama ini penulis menjelaskan bahwa sebenarnya kesedihan itu tuh ya sementara gitu kan. Jadi ngapain mesti tenggelam dan berlarut-larut dalam kesedihan. Bahkan apa yang kita sedihkan saat ini itu bisa jadi esoknya tuh udah nggak akan kita sedihkan lagi. Seperti terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah nih ya, ayat 155 yang terjemahannya seperti berikut. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi segala hal yang terkadang kita nggak suka nih, tapi kita tuh ya harus mau nggak mau kita harus menghadapinya. Seperti apa? Kadang kita ngerasa lapar ya kan, atau kita ditimpa musibah, atau banyaknya hutang, kurang harta ya kan, kurang makanan, itu sering terjadi ya seperti itu ya, karena ekonomi kita sedang nggak stabil. Dan kita tuh gimana dong, kita nggak bisa nolak kan ketika kita menghadapi keadaan yang nggak enak untuk dijalani itu ya. Iya emang nggak enak, tapi mau nggak mau kita harus menjalaninya. Mungkin kalau dilihat secara physically itu orang miskin dan orang kaya itu berbeda gitu kan. Orang kaya punya banyak uang, orang miskin mungkin uangnya pas-pasan aja ya. Ya tapi tahu nggak bahwa bisa jadi nih keduanya itu sama-sama pusing gitu. Dengan apa lah kan, namanya ujian. Ujian itu nggak kenal dia kaya, nggak kenal dia
miskin, karena Allah sudah berfirman di Quran surat Al-Baqarah tadi di ayat ke-155 tadi bahwa memang Allah akan memberikan ujian pada siapapun. Mungkin kalau bagi orang yang miskin gitu ya, pusingnya tuh karena mikirin gimana nih cara nambah harta gitu kan. Sedangkan untuk orang yang kaya, dia pusing banget mikirin gimana supaya hartanya nggak berkurang. Halo, Masya Allah, betapa kehidupan ini memang dunia yang fana ya, yang sementara dan gak kekal teman-teman. Jadi semua yang di dunia ini akan sirna, kecuali ya tentu aja amal soleh kita yang akan nemenin kita hingga di alam keabadian, yaitu nanti di akhirat. Namun kadang-kadang ketika rasa takut kita atas segala urusan dunia itu bisa jadi itu akan mendorong kita untuk semakin tinggi gitu tingkat kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita ada rasa membutuhkan kepada Allah, ya kan? Dan itu tentunya hanya kepada orang-orang yang yakin aja, yang beriman gitu teman-teman. Karena kalau kita imannya lemah, atau orang-orang yang kalian pernah dengar kan orang-orang yang ateis seperti itu, yang nggak percaya adanya Tuhan, bisa jadi mereka itu hidupnya nggak akan pernah tenang. Gimana mereka mau tenang sedang iman mereka saja mereka tidak percaya dengan adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apalah kita, bahkan setingkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang sudah dijamin kemenangan pasukannya masih terus berdoa loh teman-teman. Mereka mendekatkan diri dan memohon pertolongan Allah pada saat mau perang. Masya Allah. Nah, lanjut di lembar berikutnya. Di lembar selanjutnya, penulis membagi menjadi dua bagian teman-teman. Jadi di sebelah kiri ada berisi apa keluhan kita, dan di kotak bagian sebelah kanan ini adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sih kira-kira keluhan-keluhan kita pada umumnya teman-teman? Seperti kotak yang pertama, mana mungkin bisa terjadi. Lalu Allah langsung menjawab, jika aku menghendaki cukup aku berkata jadi, maka jadilah. Terdapat pada Quran surat Yasin ayat ke-82. Lalu di kotak yang kedua, keluhan kita adalah, aduh rasanya aku letih sekali. Maka Allah pun menjawab, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dalam Quran surat An-Naba ayat ke-9. Maka di kotak yang ketiga, keluhan kita adalah beban hidup ini rasanya berat sekali. Dan Allah pun langsung menjawab dengan penuh kasih sayang, aku tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat ke-286. Tidak sampai di situ teman-teman, keluhan kita sebagai manusia itu banyak sekali. Di kotak keempat, keluhan kita adalah, ya ampun rasanya gelisah terus. Maka Allah pun menjawabnya, hanya dengan mengingatku hati akan menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Betul lah teman-teman, karena Anda sendiri selalu merasakan hal tersebut dan benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Masya Allah. Maka di kotak kelima, keluhan kita adalah, jika perjuanganku sia-sia saja, maka Allah akan membantahnya dengan jawaban yang amat sangat bijaksana. Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah pun niscaya ia akan melihat balasannya. Terdapat pada Quran surat Al-Zalzalah ayat ke-7. Jadi teman-teman, manalah perjuangan yang sia-sia jika Allah saja sudah menjanjikan segala balasan baik itu hanya kebaikan yang sebesar biji zarah. Lalu di kotak yang keenam, keluhannya adalah, aku pesimis, siapa yang akan membantuku? Tanpa ragu Allah pun menjawab, berdoalah, minta bantuan kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Terdapat pada Quran surat Al-Mu'min ayat ke-60. Nah teman-teman, di kotak yang ketujuh, manusia akan mengeluh juga, rasanya aku sedih sekali, khawatir dan merasa takut. Maka Allah dengan penuh cinta kasih pun menjawab, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat ke-40. Maka di kotak yang terakhir, yaitu kotak yang ke-8, masih saja manusia ini mengeluh teman-teman, ya ampun pekerjaan ini sulit sekali. Maka Allah dengan tegas akan menjawab, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Terdapat pada Quran surat Al-Nashrah ayat ke-6. Masya Allah. Nah teman-teman, di episode yang pertama ini penulis berkata bahwa kita nggak perlu menahan tangis ketika kita memang merasa bersedih teman-teman. Kalau pengen nangis, nangis aja. Sebab manusia itu ya manusiawi kan. Kan ada pada masanya manusia itu bisa terluka, bisa sedih. Namun satu hal yang harus diingat adalah jangan kita meratapi kesedihan tersebut menjadi berlarut-larut. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Jadi kita berhak menjalani hari ini dan menyambut hari berikutnya dengan riang gembira, dengan penuh semangat. Begitu kata penulis. Tanpa masa-masa sulit, saat-saat bahagia tidak akan begitu menyenangkan. Wah, betul kan? Baik teman-teman, semoga bacaan buku kali ini bisa sedikit banyak memberikan inspirasi dan membuat kita bertumbuh menjadi lebih baik. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.